Perkenalkan, nama saya Tiara Firnasari Dewi, kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita aktual atau sedang menjadi sorotan, fenomenal, dan kontroversial atau menimbulkan perbedaan pendapat. Teks editorial disebut juga tajuk rencana. Teks editorial dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial tergolong ke dalam kaidah kebahasaan yang berciri bahasa jurnalistik. Ciri-ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial. 1. Penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau minimal berbuah pandangannya terhadap isu yang dibahas. Dalam teks Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina, kalimat retorisnya terdapat pada paragraf keempat berikut ini. Benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Yang kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi halayak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Dalam teks Kado Tahun Baru 2014 dari Pertamina, contoh kata-kata populer adalah terkaget-kaget, pencitraan, dan menengarai. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contohnya, A. Sungguh, kenaikan harga itu merupakan kado yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. B. Berdasar simpulan rapat itulah, Presiden kemudian membuat keputusan harga LPG 12 kg yang diumumkan pada hari Minggu kemarin. C. Rasanya mustahil kalau pemerintah, dalam hal ini Menko Equin dan Menteri BUMN tidak tahu, tidak diberitahu, serta tidak dimintai pandangan, pendapat, dan pertimbangannya. Keempat, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, sebab, oleh sebab itu. Hal ini terkait dengan penggunaan sejumlah argumen yang dikemukakan redaktur berkenaan dengan masalah yang dikupasnya. Contohnya, A. Masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. B. Malah boleh jadi ada politisi yang mengkategorikannya sebagai reaksi yang cenderung bersifat pencitraan sehingga terbangun kesan bahwa pemerintah memperhatikan kesulitan sekaligus melindungi kebutuhan rakyat. Struktur teks editorial. Editorial termasuk ke dalam jenis teks eksposisi seperti halnya ulasan dan teks-teks sejenis diskusi. Dengan demikian, struktur umum dari teks editorial meliputi pengenalan isu atau tesis, argumentasi, dan penegasan. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu, disajikan peristiwa persoalan faktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga, penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Itulah penjelasan mengenai teks editorial. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dan selamat pagi.